wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sehat semua? Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Allah gini ngelenoy. Ayo jangan nama Haji. Selamat pagi, pagi sehat luar biasa. Satu kali aja gitu ya, siap? Siap. Selamat pagi, sehat luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Baik, rupanya sudah membara semangatnya sudah. Anti ngantuk, sudah masuk semua tadi isi perutnya. Siap, anggota sekalian. Sekarang kami akan memperkenalkan diri dulu ya terlebih dahulu sebelum masuk ke materi edukasi. Perkenalkan dunia mana pada tahun ini kita alhamdulillah ingin mengajukan untuk memecahkan rekor muri dalam rangka International Nursing Day ini dengan mengadakan kegiatan edukasi terkait stunting pada sasarannya adalah siswa-siswi SMA atau sederajat. Alhamdulillah untuk dari perwakilan DPK Singaparna kami sekarang mengunjungi adik-adik sekalian sebagai peserta dari siswa-siswi SMA N1 Cigalengka. Baik, untuk mempersingkat waktu dikarenakan sekarang di Jumat ya, saya sebagai mungkin perwakilannya dari Bapak Ibu perawat akan menyampaikan atau mengedukasi terkait apa itu stunting. Adik-adik sekalian, apakah pernah tidak mendengar kata stunting? Pernah. Lebih familiar mana antara stunting dengan FF? Stunting. Ya, stunting ya. Tahu stunting itu apa? Tahu. Jungheula. Naon stunting teh terang? Gambarnya saja ya sip bau apa nih? Stuntingnya merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak, jadi si anak itu tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Ya, tepuk tangan dulu. Neng sama Katina. Neng Tuti sok edor paisna umroh amin ya robbal alamin. Baik ya. Benar ya, Neng Tuti namanya. Baik, kita lihat dulu sebentar slide-nya. Nah, ini stunting. Kenapa cenah? Harus ke remaja harus stunting tehnya mengedukasinya. Cobi tinggalin ke layar bager. Orang tinggalin heula. Ayeuna ini adalah sebentar. Video terkait stunting. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting. Kehamilan tanpa persiapan yang matang serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Sudah terbayang sekilas apa itu stunting, apa itu penyebabnya, dan kenapa kok kami jadikan sebagai sasaran untuk edukasi stunting. Ya, baik. Kita lanjutkan. Slide berikutnya, sebentar. Nah, ini ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat dulu. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jantan inti nama stunting itu apa? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada siapa? Pada anak. Pada anak ditandai dengan apa? Tinggi badannya kurang dari normal. Nah, apakah ini berbahaya? Tidak. Sangat berbahaya karena bukan hanya masalah tinggi badan saja, berkaitan dengan apa? Gizinya, status kesehatannya akan mudah terkena penyakit karena daya tahan tubuh yang kurang akibat dari asupan gizi yang kurang ya. Apakah anak
tersebut yang disalahkan? Jawabannya tidak. Anak tersebut sebelumnya hamil, dilahirkan kan? Oleh siapa? Oleh ibunya. Berarti ibunya yang harus diperhatikan status kesehatannya. Seorang ibu apa ujung-ujung langsung jelek hamil? Tidak. Apakah dia remaja dulu? Siapa remaja saat ini? Nah, itu jawabannya ya. Remaja saat ini adalah kita atau kami semua. Makanya adik-adik sekalian harus memahami dan mengetahui apa itu stunting. Nah, sebagai upaya pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting atau PPS, maka diturunkanlah peraturan Presiden RI nomor 72 tahun 2021. Di sana membahas terkait peraturan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah stunting. Dan ada nih pasal yang memang sangat mengerucut untuk sasarannya adalah ke adik-adik sekalian sebagai remaja ya, yaitu pasal 3 tentang sasaran program penurunan program PPS, program percepatan penurunan stunting, di mana prioritasnya adalah remaja. Kan tadi ya, seorang ibu tidak akan langsung jadi seorang ibu, tapi dia dulu usianya remaja dulu, harus diketahui status kesehatannya ya. Kemudian untuk remaja, kenapa remaja sasarannya sangat paling utama? Karena pada masa remaja dikhawatirkan adanya kekurangan gizi dan anemia yang berpengaruh terhadap prevalensi stunting di masa yang akan datang. Intinya kalau misalkan adik-adik sebagai remaja ternyata dari usia remajanya sudah kekurangan gizinya, terus nanti kalau misalkan perempuan nih banyak yang anemia itu adalah suatu keadaan di mana seorang kurang hemoglobinnya ya. Adik-adik Putri suka menstruasi tiap bulan? So kadang puyeng, pusing, lemah. Ada yang pernah dicek HB-nya, hemoglobinnya? Nah, mungkin salah satunya ada yang terkena dengan namanya anemia. Karena apa? Kita mana zat besinya keluar melalui menstruasi ya. Lanjut ya. Selanjutnya, nah ini apa sih anemia? Sebenarnya barusan sudah dibahas ya. Anemia itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehingga tubuh tidak dapat cukup untuk mengikat oksigen. Biasanya contohnya terlihat pucat pada wajahnya, mudah lelah, pusing, sakit kepala. Ada tidak yang pernah merasakan seperti itu? Ada Putri utamanya? Ada? Misalkan lagi menstruasi, puyeng, kadang lingalita, beberna konjungtiva, KB belel sebenarnya, sawan-sawan keren nama ya. Dilihat dari konjungtivanya anemis atau napi pucat, ya. Kemudian mudah lelah, betul tidak? Apalagi tambah dengan dismenor, ya, sakit perut ketika haid, ya, menstruasi. Nah itu ya. Kemudian mengapa remaja putri atau rematri sering mengalami anemia? Yang pertama, remaja tumbuh sangat cepat, memerlukan asupan zat gizi yang sangat banyak. Jadi masa-masa remaja seperti AA dan N sekarang itu pertumbuhan menuju pesat. Beda lagi dengan kami. Kami sudah tidak ada pertumbuhan lagi, ayah ciut menurun ya. Nah untuk membarengi atau memenuhi pertumbuhan dan perkembangan usia remaja tersebut, maka asupan gizinya harus baik ya. Kemudian yang kedua, kurang asupan zat besi dan protein dalam makanan sehari-hari. Neng teh makan teh banyak, tapi kok kenapa misalkan neng teh anemia wae ya? Pusing, kadang kurang gairah, letih, lesu, gapil, capeknya. Karena apa? Mungkin saja pada zat makanannya itu kurang terdapat kandungan zat besi. Contohnya zat besi? Daging merah ya, terus nanti ada ya. Kemudian sumbernya harus banyak, sumbernya protein seperti kacang-kacangan ya. Terus nanti tempe, tahu termasuk bagian itu ya. Ada protein nabati dan ada protein hewani ya. Yang ketiga, remaja putri mengalami menstruasi sehingga kehilangan banyak darah, tadi sudah diinformasikan ya. Yang keempat, remaja sering melakukan diet tanpa memperhatikan asupan zat besi. Terus diet ayeuna. Adakah yang sedang program diet? Ibu, abi teh ingin terlihat
langsing karena mau mengikuti Miss Universe di Cigalontang. Ada tidak yang seperti itu? Tidak ada. Nah, biasanya ada sebagian para remaja putri nih, banyak orang namanya yang ingin apa? Terlihat langsing kurus tapi tidak memperhatikan untuk asupan gizi, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi wenawan dietnya yang tidak beraturan. Tuh makan seharian banyak kalau di infus, dietnya gagal, penyakit datang ya. Paham ya? Kenapa remaja putri sering mengalami anemia? Nah itu betul. Aja nama suripu pas sekolah beli ditantungkeun, jadi teu emah cuma naon bala-bala saja, goreng-gorengan, gebuk dan sebagainya. Ya, apa itu bagus? Minyak-minyaknya itu yang tidak bagus. Nanti akan penumpukan lemak di dalam naon darah. Jadi naon darah tinggi, kurus tidak, nanti mumun ya. Selanjutnya, nah bagaimana atuh cenah biar tidak anemia dan tetap sehat selama remaja? Tadi sudah dikatakan. Yang pertama, makan makanan bergizi dan seimbang, terutama yang mengandung tinggi protein dan kaya zat besi. Tadi dikatakan protein itu ada protein hewani, ada protein. Contoh protein hewani apa saja? Daging, susu, non deui ikan ya. Ada lagi enog, jangan enog. Telur ya. Terus kalau protein nabati contohnya Kacang. betul kacang. Terus non deui nih? Ubi-ubian masuk ke naon karbohidrat. Sama seueur protein mah bui dut-dut nu aya banyak ya. Apalagi coba tahu, tempe, rasanya protein dari nabati ya. Tuh, terus sekarang yang mengandung zat besi, contohnya seperti pamilina sayur-sayuran apa? Bayam. Tuh, enak tuh bayam neng? Enak dengan wortel untuk menjaga kesehatan mata ya. Supados naon bu cenah? Supados suasana kejelalatan Bapak. Supados naon? Supados sehat suasana ya. Kemudian jangan lupa buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, I, E, dan A. Ya, nenek sok makan sayur dan buah-buahan satu hari berapa kali coba? Nah, kadang jarang-jarangan. Seminggu sekali. Nah, harus ya minimalnya tuh neng hari kana kota sasasi sakali. Seminggu sekali teh sabaraha puluh kali mesernya. Hari kana buahan meni selesai. Ibu cenah salah krios mah muka tuh pangitan ke bisnistan naon BAB ya ngomong ayahnya saya naon ya yang ada di sekitar kita saja seperti naon pisang jauh sih di mana pisang apalagi pepaya betul terus nanti bager jeruk apalagi yang mudah saja didapatkan jambu ayam monyet tante ayam akuan jambu batu jambu monyet kan bisa ya. Terus apa lagi? Semangka, melon banyak kan nih kita. Buah naga apa naga monas? Salah ya. Buah naga yang biasa. Pokoknya nama apapun itu buah-buahan itu bagus ya untuk kesehatan kita. Nah sekarang kalau ada yang lainnya minum tablet tambah darah secara teratur 1 tablet setiap minggu. Cung remaja putri yang suka teratur minum TTD-nya. Cuma neng, ibu pengen tahu. Hah? Gak pernah ada yang minum TTD? Apa itu TTD? Itu ada tambah darah. Kenapa? Untuk penambah darah jadi 1 liter gitu. Untuk apa coba? Betul. 1 mencegah anemia. Yang kedua menambah besina. Yang ketiga untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Ada bagus si lamun TTD itu bukan untuk diendongkan di rumah ya, tapi harus dikonsumsi apalagi oleh remaja putri. Kenapa remaja putri jadi sasarannya? Kenapa tidak AAA? Nah betul, tuh ada terang-terangnya, tapi kok diminum lagi? Diminumnya berapa kali dalam 1 minggu? 1 kali dalam 1 minggu, kecuali kalau sedang menstruasi mah harus setiap hari. AAA terang tuh TTD kuningan. TTD teh naon cenah namanya teh?
Nah, tablet tambah darahnya ini macam beda istri bagaimana ayah aja kan bakal punya anak istri itu. Nah itu ya, bakal berkeluarga, bakal punya istri, kadang kurang kali gadis, harus tahu kita tanya sebagai kepala keluarga, ya kesehatan anak untuk teteh anu segarupina ya tujuan dan sebagainya. Lanjut, selain yang 3 tadi melakukan aktivitas fisik, otot, neng, melakukan aktivitas fisik, senang supaya di SMA di dia tiap hari apa? Hebat ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun, kade jangan lupa ya, cuci tangan harus pakai sabun sesuai dengan protokol kesehatan. Minum air putih 8 gelas tiap hari. Nah ini yang kadang jarang ya. Cung anu misalkan minumnya yang melebihi dari 8 gelas per hari, ada tidak? Saya budak stres ontak, bukan masalah ontaknya ya, tapi demi menjaga kesehatan. Jadi secara kesehatan mah yang benar, yang bagus itu adalah minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Paham anak-anakku? Lanjutkan. Nah, bagaimanakah cara mengkonsumsi tablet tambah darah? Tadi sudah ada yang bisa menjawab ya. Sekarang kita dulu. 1. Aturannya nih, SOP-nya, makan gizi seimbang sebelum minum tablet tambah darah. Hari gizi yang seimbang teh apa saja, mengandung apa saja makanannya bagus? 1. Jangan lupa ini 1 dulu yang menjadi kekuatan tenaga. Karbohidrat. 2. Protein yang tadi ada protein hewani, ada protein. 3. Boleh terus 4. Mineral 5 sayur dan buah-buahan. Terus naon air putih. Jangan lupa nah eta mengandung salah satu barusan teh gizi yang seimbang. Bukan berarti ibu nyalakan emang bala-bala ya, mama saja, tapi tinggal di kandungan bala-bala apakah banyak ke arah sehatnya atau tidak ya. Rata-rata kemarin bala-bala teh dengan beberapa kali pemakaian minyak goreng yang berulang. Ya tadi dari sampai itu kajiga letak mah berenang ya. Nah itu teh naon, minyak goreng yang dipakai yang berkali-kali itu bisa menyebabkan penumpukan lemaknya di dalam darah. Si lemak tersebut nanti akan menyumbat aliran darah, penyebab jantung, penyebab tekanan darah. Kita bagus ya tekanannya. Terus yang kedua, jadi intinya yang pertama sebelum minum TTD harus makan makanan yang seimbang gizinya. Yang kedua, konsumsi buah dan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu, biji dan lain-lain, tadi sudah diketahui semuanya ya. Yang ketiga, jangan minum TTD dengan teh, kopi atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besi. Cune anu misalkan minum TTD nasok air teh ada tidak? Tidak. Sudah tahu semua ya berarti ya bahwa minum TTD itu harus dengan air putih. Karena kalau bukan air putih contoh seperti tadi susu, terus nanti teh atau kopi itu teh malah zat besinya yang terserap oleh susu bukan oleh kita ya. Yang selanjutnya minum dengan air putih. Coba ulangi 1, harus apa dulu sebelum minum TTD teh? Minum makanan yang bergizi seimbang. 2, konsumsi buah dan yang mengandung vitamin C. Yang ketiga, tidak minum TTD dengan air susu atau kopi, harus dengan air. Yang keempat, minum dengan air putih. Lanjutkan. Bagaimana mengatasi efek samping dari minum TTD? Nih sebelum efek samping ibu mau taruh dulu, tanya dulu ke adik-adik. Apakah adik-adik putri ketika sudah mengkonsumsi TTD ada keluhan tidak? Cung yang ada, saya kenal ibu kan menyerat adik ya. Ada tidak bagus? Ayah sama ibu osok naon, ada mual, ya segel, sebenarnya tidak masalah bagus ya. Bagaimana cara mengatasinya? Coba tinggali. Jangan khawatir bila terasa perih di ulu hati atau mual serta tinja berwarna kehitaman. Kondisi ini akan berkurang karena
karena tubuh sudah menyesuaikan. Jadi mungkin pas awal-awal mungkin ada ya keluar setos mual, tinjanya kadang kehitaman, tenang bagus, dan memang efek dari konsumsi TTD itu seperti itu fisiologisnya, normalnya ya. Lanjutkan saja karena tubuh menyesuaikan terhadap konsumsi TTD tersebut ya. Kemudian jangan minum TTD dengan perut yang kosong tuh neng bager ya. Jangan terlalu lah, makan dulu sebelum minum TTD. Selanjutnya selalu makan gizi seimbang. Ingat tetap minum tablet tambah darah secara teratur. Siap semuanya minum TTD teratur? Siap? Namanya siap? Siap ya. Terus bagaimana mendapatkan TTD saat ini? Yang pertama, kalian bisa dibekali tablet tambah darah itu dari sekolah. Betul, sekolah ada yang membagikan TTD? Ada. Terakhir Neng dapat TTD? Oh, kemarin. Apakah itu teratur? Tidak, misalkan setiap 1 bulan sekali dari sekolahnya? Tiap 2 minggu sekali dikasihkannya. Terus dikonsumsi sama Neng tidak? Maksudnya berapa kali dalam 1 hari? Satu hari 1 tablet atau 1 minggu sekali? 1 minggu sekali, kecuali kalau sedang menstruasi ya. Kemudian bila tidak ada, misalkan di sekolah TCM berarti di mana Neng? Boleh sumping kampus Kesmas atau ke ibu bidan ya, di sana ada ya untuk TTD-nya. Kemudian atau kalian bisa beli juga di apotek, ada OG-nya di apotek dengan berbagai macam merek, tapi komposisinya tetap kene ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah minum laporkan melalui aplikasi Ceria Cegah Anemia Remaja Indonesia. Pernah mengisi aplikasi Ceria? Belum. Nanti ya insya Allah ya dari pihak Puskesmas ya Bu, ini akan ada informasi susulan ya untuk penginputan aplikasi Ceria. Nah, Ceria teh bagus? Oke, nih cegah anemia remaja Indonesia. Kemudian kalau tidak ada aplikasi Cerianya, bisa nanti ada didapatkan atau diberikan rapot kesehatan untuk siswa-siswi atau untuk remaja. Ya, kami di posyandu rumah ayah KMS nominatenya. Kami di ada nanti ada rapot kesehatan. Minum TTD menjelang tidur ya agar tidak mual. Tuh ada lagi arahannya ya. Jadi kan waktu meminum TTD itu disarankan pada malam hari ketika akan tidur. Bu kami tetap bujang kumaha wios kami subuh manawe di nama 1 minggu 1 tablet ya, paham? Lanjut. Nah, jangan lupa juga kita harus terus TTD-nya. Jangan lupa pola hidup sehat untukmu dan keluargamu. Apa maksudnya pola hidup sehat? Yang pertama, olahraga secara rutin dan meningkatkan aktivitas fisik. Maksudnya nek senate pada belana ulang cuma nangkul cari bobo nonton HP ulem ditut mandiri ya. Dan sebagai handolin berenangnya suruh kasar namanya, tapi justru remaja harus naon, harus menuju aktif. Nah, tapi jangan over aktif ya. Kalau biar kan tidak pas juga ya. Aktivitas fisik contohnya Neng mengikuti sekolah jalan kaki di rumah ya, jangan pakai non-way kendaraan bermotor, tapi kendaraan bermodal dia delman ya dan sebagainya ya. Bagusnya dengan jalan kaki karena itu merupakan salah satu dari aktivitas fisik. 2, mengurangi rokok dan mulai berhenti merokok. Ibu mau yang mana? Bisa bayar kenaon? Ibu macam naon? Ayo yang kakak mogat merokok teh? Tidak, hanya mendengar saja. Ya bagus. Sekarang oleh adik-adik laki-laki mungkin belum terasa efek dari rokok. Dari rokok mah jika cabai. Sekarang diminum, sekarang langsung TBC, sekarang langsung penyawat paru-paru menahun. Namanya paru-paru menahun berarti ada zat-zat dari rokok yang berbahaya yang mengendap dalam paru-paru selama beberapa waktu. Tuh gitu banget. Ayo ada teh gaya, iya cina bina rokok tina naon ya. Tapi atau sampai 10 tahun kemudian, ya makanya ya hindari ya. Baik itu perokok aktif atau perokok pasif ya. Kemudian mengurangi stres dengan
Misalkan adik-adik punya masalah tidak dalam hidup? Masalahnya apa? Banyak bu, cenanya ada yang diputusin oleh bebek, cenanya terus nanti ayah anu teh gaduh acis, aya nanti hoyong kurus, hoyong gendut, hoyong dan sebagainya. Itu teh bikin stres kalau kita tidak mensyukuri di hidup. Makanya yang hindari stres, karena faktor utama pencetusnya penyakit itu adalah dari apa coba? Dari stres. Dari stresnya kunaon? Akibat kita kurang bersyukur, utamanya mereka. Dan dari sekaya apapun, kalau orang tersebut tidak bersyukur akan tetap dalam kekurangan hidup. Katanya kalau sangat tidak ada rasa syukur teh. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan gizi yang seimbang. Tadi sudah berpuluh-puluh kalinya diingatkan ke ibu ya. Kemudian tidur cukup dengan tidak begadang untuk yang tidak perlu. Masih ada yang suka begadang? Masih ingatlah akan Roma Irama. Begadang jangan begadang. Sebenarnya ayat gitu. Adik-adik sok begadang kalau paboga tahu kami sok kalau bagus. Jangan ya, karena si tubuh itu dari sebaiknya dari jam 10 malam itu harus sudah istirahat, tidurkeun bageut, karena naon si hati sedang memproses memilah-milah mana anu zat toksis atau napi beracun, mana anu memang sekiranya harus diedarkan ke seluruh tubuh tuh. Kalau misalkan kita kurang tidur, maka kesehatan akan menurun. Kesehatan akan menurun, berbagai penyakit akan mudah masuk atau di tubuh kitanya. Itu terus selanjutnya. Nah, ini referensinya ya. Jadi sumber-sumber barusan ada referensinya, tidak ibu ngarang saja ya terkait stunting teh. Nah, sekarang dari yang sudah diinformasikan, diedukasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan tidak terkait masalah stunting? Dan mungkin stunting ini adalah apa? Karena sasarannya kalian adalah siswa-siswi, maka yang dibahasnya adalah bagaimana mengupayakan supaya kita hidup sehat, nanti generasi ke depan kita tidak stunting gitu ya. Ada yang tanyakan tidak? Cukup jelas? Ayeuna tos paham apa itu stunting? Coba ini ulang, stunting adalah ada dua price ya kata ya? Ada. Siapa? Tadi yang jadi sama testing nya, iya. Dengan naon testing saja tadi kan ibu mau berikan door prize ya. Ada pasti banyak. Ada 3 siapa? Ada deh tadi yang ibu sampaikan dapat dipahami? Siap-siap untuk door prize siap? Hoyong ada door prize? Hoyong. Nah, sekarang tentunya tuh siap panitia? Siap. Ada berapa? Ayat 3 juta sebenarnya atas. Iya sebenarnya ningali, karena dia ningali aja sekedar. Ada sekena Nih ya. Yang pertama. Ada voucher untuk menginap di Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jangan gitu ya? Angkat tangan dulu ya. Yang pertama, apa yang maksud dengan anemia? Kekurangan sel darah merah. Terus lanjutkan. Mengakibatkan pusing, lesu, letih. Terus sekarang itu bagaimana Ibu Dewan Juri? Bisa di-yeskan? Boleh? Ulangi apa? Anemia adalah Di mana kondisi tubuh kekurangan sel darah merah itu yang menyebabkan letih, lesu. Tapi lesu saling malu, hai. Ya bolehlah, terima kasih sok ketemu kamu. Neng Erga satu ke kurang lebih kenangan di payungnya. Neng Erga terus satu voucher ya, voucher nginap di rumah sendiri. Yang kedua, boleh kamu itu namanya ada ya? Yang kedua, waktu meminum TTD sungguh lah. Ini dia tadi hebat. Sama Mena.
Waktunya malam hari. Dikonsumsinya berapa hari sekali? Wah, hebat, tepuk tangan. Apa namanya? Randy. Siap Randy mendapatkan voucher kedua ya, menginap di sekolah. Nanti ya. Hebat ya, paham lah. Terakhirnya Bu. Ya. Satu lagi. Punten kahormatan Ibu senior, Ibu Titin, nyuhungkeun pangaroskeun urang kali abdi tadi. Kantos di edukasi perkara setusting. Ayo Ibu Titin, mangga. Perkara samula ya adu ningali urang kalina. Tadi atos tambah darahnya. Waktu makan tambah tablet tambah darah. Sekarang apa yang sebelum makan tablet tambah darah itu apa saja yang harus persyaratannya? Yang pertama teh harus makan dulu gizi yang seimbang dulu. Yang kedua teh harus makan buah-buahan atau yang mengandung vitamin C. Yang ketiga meminum teteh tidak boleh memakai susu, kopi atau teh. Yang keempat harus minum air putih. Ya. Mantap ya, Jumat berkah ya, Dek. Ya, satu nuhun Bu Titin. Betul ya, semuanya itu betul, alhamdulillah. Berarti ada yang lainnya paham juga kan? Ya, sebagai penghargaan menghormatan mangga kepada Neng Erga, AA, Randy, Neng, Tuti ke depan untuk menerima voucher. Ada yang umroh, ada yang menginap di rumah, ada yang di sekolah. Iya banget apa nih? Ada satu di luar anak. Ayo di luar, anak bagus. Ayo, kayak mania. Nya, jangan harus jangan melena di tengah anggotanya. Nah, alhamdulillah ya. Ibu bangga sekali, senang sekali hanya dengan beberapa menit kalian bisa memahami meskipun tunduk Bu istilahnya jawabannya aneh-aneh loh gitu ya. Alhamdulillah ya. Maka untuk pemberian vouchernya yang pertama bebas saja. Menten-mentennya yang 3 voucher. Ada yang kotak dan sebagai memiliki lah itu banyak. Ada penawaran mangga milih R&D so. Nah, ya. Kalian ada itunya? Bu Rini ketinggalan. Fotonya. Terima kasih Ibu. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Pada foto seorang merah. Ya, Bu Ai. Perwakilan dari PPN-nya Bu Susi. Perwakilan dari PPN-nya foto dulu. Pakai corona tinggal ikut. Nah, gitu. Ore. Ibu mah video ya. Sudah? Terima kasih tepuk tangan lagi. Itu belajarnya mudah-mudahan bermanfaat ya. Terkait dengan karena isi hadiahnya, tapi ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Bagaimana seru tidak materinya? Meskipun berulang-ulang, tapi kan tidak ada salahnya ya supaya lebih naon, lebih mengetahui, lebih apalagi lebih memahami. Nah itu utamanya memahami. Dan memang anak-anak sekalian, terasanya itu bukan sekarang ketika kalian remaja, tapi nanti ketika kalian menikah terus hamil. Nah itu yang paling penting namanya apa itu TTD, bagaimana fungsinya, kemudian apalagi pentingnya minum PTTD, bagaimana nanti kalau misalkan kita anemia berpengaruh pada jabang bayi yang dikandung. Apakah bisa kalau misalkan seorang ibu hamil anemia terus bayinya meninggal dunia keguguran? Jawabannya bisa. Tuh ya. Nah jadi apa? Hal tersebut itu ya, informasi tersebut itu harus diketahui oleh kita dan dipahami, bukan hanya remaja putri saja, tapi juga dengan remaja putranya sebagai kepala keluarga nantinya. Dari seorang ibu yang anemia bisa menyebabkan satu, si bayinya kurang pertumbuhan dan perkembangan, bisa juga keguguran tuhnya dan lain sebagainya, banyak lagi yang efek-efek lainnya. Barangkali kurang itu Bu untuk videonya. Alhamdulillah. Baik sekalian, sekali lagi Ibu haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf ya apabila waktu kalian terganggu. Dan
dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memberikan berbanyak manfaat untuk kita semua, baik yang terasa sekarang ataupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.